Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 312, lakon Sumbadra Krama. Tak bisa diceritakan di sini apa yang terjadi antara Raden Harjuna dan Dewi Warasumbadra di malam itu. Malam pertama bagi kedua mempelai yang sesungguhnya masih saudara sepupu itu. Dewi Warasumbadra abunya lebih tua dari Raden Harjuna. Dewi Warasumbadra putra dari Prabu Basudewa. Sedangkan Raden Harjuna putra dari Dewi Kunti. Sedang Dewi Kunti adalah adik dari Prabu Basudewa. Di hari berikutnya, sebagian besar para tamu undangan sudah kembali ke negerinya masing-masing. Demikian pula Prabu Bisawarna setelah memerlukan secara khusus bertemu dengan keponakannya Dewi Jembawati. Dewi Jembawati adalah anak dari kakaknya, Dewi Trijatha dengan Resi Jembawan. Akhirnya Prabu Bisawarna berpamitan untuk kembali ke negeri Singgelapura. Beberapa saat kemudian, Kawula Dwarawati dikejutkan oleh kereta yang mengangkasa. Kereta kencana yang gemerapan tertimpa sinar matahari pagi. Saat itu Raden Hanuman Resi Mayangkara ingin mengembalikan kereta kencana itu ke negeri Singgelapura. Agar cepat dan tidak repot, maka kereta itu diangkatnya dan dibawa terbang. Sedangkan Prabu Bisawarna duduk di dalam kereta itu. Bagi Hanuman, bukan hal yang berat dan sulit jika hanya mengangkat kereta itu dan membawanya terbang. Dengan aji mangundrinya, ia mempunyai kekuatan 1000 gajah. Para kawula Dwarawati yang sempat menyaksikan peristiwa itu, mereka melambai-lambaikan tangan penuh kekaguman. Akhirnya kereta itu semakin lama terlihat semakin kecil dan kemudian hilang di balik awan. Mereka sungguh kagum dengan kesaktian Raden Hanuman. Pantas jika ia menjadi senopati andalan Prabu Rama Wijaya di Pancawati. Di angkasa, kereta terbang tersebut dicegat oleh Raden Gatotkaca yang memang diserai tugas menjaga keamanan negeri Dwarawati. Namun setelah mengetahui bahwa kereta terbang tersebut dibawa oleh Raden Hanuman, maka Raden Gatotkaca hanya memberi salam hormat dan mengucapkan selamat jalan. Sementara itu, Prabu Sitijabhuma Narakasura bersama sang istri Dewi Agnyonawati yang jarang berkunjung ke Dwarawati berkesempatan menemui adik-adiknya Raden Samba Wisnubrata dan Raden Setyaka yang masih kecil. Raden Samba yang sudah menginjak dewasa itu sangat kagum akan kecantikan kakak iparnya Dewi Agnyonawati. Apakah aku bisa mempunyai istri secantik kakak iparku itu? Batin Raden Samba Wisnubrata. Bahkan untuk beberapa saat tanpa disadarinya, Raden Samba terpesona memandangi kakak iparnya itu dengan penuh kekaguman, dan ada getaran yang kuat di dalam hatinya. Kakakmu itu memang tidak secantik gadis-gadis Dwarawati, Dimas, berkata Prabu Sitijabhuma Narakasura, membuyarkan lamunan Raden Samba. Oh, maaf Kang Mas, aku memang belum berkenalan dengan Kakang Mbok, jawab Raden Samba sekenanya. Di tempat lain, tempat penginapan Prabu Drupada bersama Permaisuri Dewi Gondowati, Dewi Wara Srikandi dan Raden Tresna Jumena. Dewi Wara Srikandi bersikeras tidak mau ikut pulang ke negeri Pancala. Ia ingin ikut kakaknya Dewi Drupadi ke negeri Amarta.
Kau jangan nakal, Roro. Ayo, temani ibumu ini kembali ke Pancala, bujuk ibunya. Aku ingin menambah pengetahuan dan pengalaman di Amarta, Kanjeng Ibu. Dalih Wara Srikandi. Kau pasti akan mengganggu kakakmu Dewi Wara Drupadi. Dewi Gondowati mengingatkan. Aku justru ingin membantu Kang Mbok Wara Drupadi, Kanjeng Ibu. Wara Srikandi bersikeras. Prabu Drupada tahu betul watak putrinya itu. Jika ia dicegah, pasti akan berakibat tidak baik. Oleh karena itu, Dewi Wara Srikandi akhirnya diperkenankan untuk ikut para Pandhawa ke Amarta. Pandai-pandailah menjaga diri negeri orang, Roro. Kau adalah seorang gadis, pesan ibundanya. Bersambung. Orang tua yang bijak adalah mereka yang bisa memahami sifat dan watak anak-anaknya.